Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Gernas Bule yang ada di seluruh wilayah Indonesia, saya Ani Rihana selaku Ketua Panitia Gernas Bule akan memberikan tutorial bagaimana cara kita budidaya lele yang baik dan benar sesuai dengan step by step dari awal permulaan kita persiapan sampai dengan panen dan panennya sukses. Nah, untuk itu kita akan memberikan tutorial. Bersama kita di sini sudah ada narasumber yang luar biasa dari APCI, Mas Evan. Selamat siang Mas Evan. Selamat siang Bu Ani. Jadi gini, untuk teman-teman para pemula dari Gernas Bule ini, kan kebanyakan mereka itu belum tahu caranya bagaimana budidaya yang baik, benar, sesuai dengan tahapan-tahapan supaya bisa panen gitu ya. Nah, ini apa saja alat dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum mereka melakukan budidaya, Mas? Oke, yang pertama adalah ketika kita mau belajar berbudidaya atau mencoba memulai budidaya ikan, kita harus pertama stepnya mempersiapkan media untuk tempat ikan itu sendiri. Yang paling kecil bisa seperti ini. Kalau pada hari ini pada musimnya disebut ember atau budidamber, budaya ikan di dalam ember. Atau seperti yang bisa kita lihat di belakang kita ada contoh kolam bulat dari terpal. Ini juga bisa digunakan. Tapi mana yang lebih memungkinkan untuk pengadaan bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya di Gerakan Gernas Bule ini, seperti itu. Karena kita outputnya memang untuk kemandirian pangan di rumah, jadi kita pilihnya memang yang skalanya kecil untuk rumah tangga ya. Yang paling cocok ini ya Mas ya. Ya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama setelah kita menyiapkan ember ini, yang kedua adalah pengisian air. Nah, mungkin bisa dilihat ini adalah contoh ember yang sudah kita isi air. Ini bisa kita proses selanjutnya. Sebentar, ini ukuran embernya berapa Mas kalau boleh tahu? Ini lebih kurang sekitar 80 liter volume airnya. Air 80 liter ya. Jadi minimal yang cukup efektif, efisien kita pengadaan tempat wadah medianya adalah di minimal 100 liter lah kurang lebih. Ini 80 masih toleransi, kita anggap bisa digunakan seperti itu. Tinggal populasinya saja nanti yang kita sesuaikan populasi ikannya. Situ. Kemudian pengisian air ya, diisi air. Nah, airnya ini kalau saya lihat tidak sampai penuh ya ini. Kenapa Mas? Ya. Ini disisakan berapa senti dari air itu sendiri? Jadi nanti ketika isi air cukup diisi sampai maksimal dari bibir air 5-10 cm seperti itu. Kemudian setelah kita siapkan tempat sama diisi air, disisakan 5-10 cm ya dari bibir embernya. Setelah itu tahap selanjutnya. Nah, tahap kedua, dari berbagai teman-teman di seluruh wilayah tentu kondisi airnya berbeda-beda teman-teman. Jadi itu semua yang bisa menyebabkan bahwa lele itu nyaman atau tidak, agar dia pertumbuhannya itu bagus atau tidak di situ. Langkah awal adalah di airnya. Maka dari itu tahap pertama adalah kita perlu yang namanya pengkondisian air. Jadi pengkondisian air ini bertujuan agar air itu nyaman untuk digunakan budidaya bagi teman-teman semua di seluruh wilayah yang ada di situ. Yang pertama adalah di hari pertama setelah teman-teman mengisi tempat medianya ini dengan air secara penuh, ya kan? Lalu kita netralkan. Cara yang paling mudah adalah untuk menetralkan kita menggunakan yang namanya garam ini, Ibu. Boleh dibantu dipegang ya kan, seperti itu. Garamnya ini garam grosok. Garam grosok, jadi non yodium, wajib non yodium. Ini banyak dijumpai di seluruh pasar wilayah kita. Jadi ini sangat gampang sekali untuk kita gunakan. Bagaimana caranya adalah kita sediakan ember, nanti cukup dengan volume sekitar 100 liter ini kita gunakan sekitar 1 genggam garam, kita larutkan. Boleh diperhatikan Ibu? Satu genggam ya. Biar saya pegang. Ibu jangan lupa ya teman-teman semuanya, garamnya harus garam grosok, jangan garam dapur ya, karena nanti beda hasilnya. 1 genggam dilarutkan ya. Dilarutkan. Nah, ini kemudian diaduk secara merata sampai cair garamnya. Perbandingan airnya tadi berapa? Secukupnya ini kalau untuk pelarutan ini. Yang penting untuk bisa melarutkan garam ini tadi ya Bu ya. Ini hari pertama sampai dia benar-benar larut. Oh iya, ini karena airnya kan berbeda-beda. Kadang di tempat kita itu ada yang pakai air sumur, kadang pakai air PDAM, air payo. Itu apakah boleh kita pakai air sesuai dengan kondisi yang ada di rumah kita masing-masing, Mas? Sebenarnya yang kita sarankan adalah ibu atau bapak di rumah menggunakan air yang dikonsumsi harian, untuk harian Ibu, untuk mencuci, untuk masak lebih bagus seperti itu. Berarti PDAM ya? Minimal PDAM lah seperti itu. Tapi harus kita kondisikan seperti ini. Nah, setelah tercampur rata,
Setelah kita campur rata, kita tuang. Kita tuang di media kita aduk seperti itu. Kita aduk ya, biar ini tercampurkan seperti itu. Nanti ini adalah proses hari pertama. Hari kedua nanti ada proses lagi untuk mengisi medianya ini. Kita menggunakan yang namanya bakteri. Seperti itu. Ini jadi ini contohnya salah satu bakteri. Jadi bakteri itu banyak dijumpai di mana-mana, di toko perikanan ada, di toko-toko pakan ada, seperti itu. Contohnya salah satu merek adalah EM4. Itu semua orang biasanya tahu EM4. Saya ada contohnya, sebentar saya ambil ya. Ini salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh bakteri yang bagus ya, prebiotik yang bagus, MG1, pupuk hayati lengkap, ini yang bagus. Dan ini harganya segini sekitar 150.000 ya. Ya. Tapi tidak dipakai secara langsung ya. Tidak langsung, ya. seperti Caranya itu. dituangkan beberapa kemudian dicampur air. Ya, itu sudah bisa. Jadi seperti tadi kita sediakan ember, ya kan? Nanti probiotiknya ini kita gunakan sekitar 100 ml atau setengah gelas aqua. Nanti kita aduk lagi, kita diamkan lagi, baru kita tuang ke embernya ini. Di hari kedua. Di hari kedua ya, ini. hari pertama siapkan ini air, kemudian sama air garam. Di hari kedua Kita gunakan bakteri. kita gunakan bakteri. Seperti itu. Bisa kontak kami kalau belum tahu lengkapnya merek-merek dan lain-lain seperti itu. Atau cari di toko perikanan, toko pakan bisa. Itu setelah hari kedua kita diamkan sampai sekitar 7 hari seperti itu. Kita tunggu. Campur. Anggap kita sudah hari kedua ya. Prebiotiknya Sudah kita masuk. masukkan. Kemudian kita menunggu sampai 7 hari. 7 hari. Terus Seperti 7 hari kita biarkan. Biasanya mulai berubah warna atau ada kehidupan baru di situ. contohnya Ada jentik nyamuk, ada plankton kecil-kecil, ada kutu air seperti itu. Artinya apa? Ada kehidupan baru di situ dan wadah itu, media itu sudah siap ditempati oleh makhluk hidup, termasuk benih lele. Seperti itu. Itu salah satu indikatornya. Itu juga tergantung di media air atau sumber air yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Ada yang lebih cepat 7 hari atau lebih. Tapi minimal setelah 7 hari biasanya sudah dipastikan netral dan bisa dimasukin bibit. Seperti itu. walaupun belum Tumbuh kehidupan seperti baru. itu. Lebih amannya 2 minggu sih, tapi minimal sekali 7 hari. Tidak disarankan di bawah 7 hari. Makanya nanti teman-teman kalau sebelum kita launching ya kan, H-10 harus dikondisikan lebih dahulu media tempatnya seperti itu. Nah, setelah 7 hari bibit lele kita masukkan ke dalam media yang sudah kita siapkan. Setelah itu apa lagi? Kita Setelah diamkan. kita diamkan, jadi setelah bibit masuk itu tidak boleh dikasih makan, teman-teman. Nah, Seperti harus itu. puasa lelenya Puasa ya. dulu, tidak hanya manusia tapi lele juga perlu puasa. Selama berapa hari puasanya? Minimal 2 hari, lebih bagusnya 3 hari. Seperti itu. Bayangkan kalau kita 3 hari nggak makan. Ya, tenang saja. Karena di sini sudah kita sediakan sumber makanan awalnya, jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra di dalam sudah ada. Tadi jangan khawatir seperti itu. Karena itu adalah proses adaptasi pertama untuk bagi sang benih lele masuk di itu kita. Situ. Jadi harus wajib, hukumnya wajib dipuasakan minimal 2 hari, lebih bagus 3 hari. 3 hari. Nah, setelah itu besoknya Baru boleh kita kasih makan sesuai arahan mentor kita yang ada di materi, di pelatihan kita, bagaimana porsinya seperti itu. Oke, nah sekarang jadi pertanyaan, dalam ukuran segini katakanlah 80 liter ya, Ya, itu bagusnya berapa bibit lele yang kita masukkan? kita efisiennya sekitar 50 bibit lele untuk pemula. Efisien. Efisiennya 50 bibit lele. Kalau kurang dari itu boleh? Boleh Kalau lebih yang tidak boleh? belum disarankan, bukan tidak boleh, tapi belum disarankan. Kenapa bisa begitu, Mas? Karena di sini otomatis populasinya mempengaruhi volumenya berapa. Seperti manusia ketika satu kosan itu diisi lebih dari 5-7 orang pasti sesak dan nggak enak pertumbuhannya. Sama, Lele juga seperti begitu. itu. Semakin kecil tempatnya, semakin sedikit bibit yang kita masukkan ya. Iya. Ada takaran dari kita. Oke, nah setelah dikasih pakan, besoknya ya setelah 3 hari puasa besoknya dikasih pakan. Kemudian ada hal-hal tertentu untuk kita melihat perkembangan dia seminggu sekali atau untuk ngasih makannya berapa kali sehari atau bagaimana? Ya, teman-teman biasanya untuk ngasih pakan adalah porsinya yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi pembelajaran
training kita dengan para pakar-pakar kita, ya kan. Yang kedua adalah kita ada namanya program puasa seminggu sekali. Jadi tentukan nanti harinya, hari apa itu untuk merecovery pencernaannya seperti itu. Yang kedua adalah yang paling penting perawatan air seperti itu. Jadi usahakan buang air endapan di bawah, kotoran di bawah pagi hari sama malam hari sebelum kasih makan. Seperti itu. Dikurangi 5 cm dan ditambah lagi, disegarkan pagi dan malam. Itu recovery harian. Kasih makan. Iya. Kalau ngasih makannya seminggu sekali? Kasih makannya setiap hari. Ngasih makannya setiap hari. Sehari berarti 2 kali. Harus menguras Iya. sebelum itu. Seperti itu, minimal pagi, minimal itu wajib sebenarnya. Tiap hari kita lakukan. Itu kegiatan rutin kita harian. Sebelum kasih makan dikurangi dari keran bawah itu 5% lah, 5 cm kalau enggak. Dikurangnya cuma 5%. Iya, 5% aja, nanti disegarkan lagi. Oke, kemudian dikucurkan air Sekali sejumlah lagi, yang kita keluarkan. yang keluarkan, nanti biar balance lagi ya. Kalau sudah tenang dikasih makan. Seperti itu. Sudah tenang biasanya makan waktu berapa lama? Paling enggak 15 5 menit 15 sudah bisa. Nah setelah itu arahannya ya step by step. Jadi biasanya kalau ukuran lele berapa Mas yang bagus untuk dimasukkan di budidam ini? Untuk benih minimal kita sarankan adalah di minimal ukuran 7 cm kalau penggaris itu. 7 cm. Minimal. Nah 7 cm dengan apa yang sudah kita step by step ini tadi, kira-kira berapa lama kita bisa panen? Dengan ukuran 7 cm standar biasanya lebih kurang ada sekitar 3 bulan untuk sampai panen. Itu parsial nanti juga. Dan nanti hasilnya juga pasti akan berbeda ya. Iya, setiap akan wilayah. berbeda di setiap orang, di setiap wilayah karena perlakuan kita juga pasti berbeda. Kadang ada yang pemalas seperti saya ini, kemungkinan bisa mati semua, itu bisa jadi terjadi ya Mas Bisa ya? jadi. Bisa jadi. Jadi tergantung perlakuan kita, tergantung bagaimana cara perawatan kita ya. Yang terpenting nanti waktu ada kondisi apapun, perubahan sedikit apapun, segera konsultasikan di grup besar kita atau pendamping kita nanti. Seperti itu. Baik. Sangat jelas sekali. Terima kasih Mas Evan. Ya, dari sama-sama. APCI. Dan ini kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu semuanya, langkah awal yang kita perlukan adalah kita menyiapkan wadah atau ember yang ukurannya 80 liter ya. Kemudian dimasukkan air langsung pada hari itu juga, dimasukkan air kurang lebih disisakan di bibir embernya itu 5 cm. Ini kalau bisa H-10 pada saat kita mau launching. Berarti usahakan tanggal 30 Oktober Bapak Ibu sudah menyiapkan tempat dan mengisi air. Nah kemudian tanggal 1-nya Bapak Ibu menyiapkan, 1 hari setelah ini Bapak Ibu menyiapkan tempat lagi, dikasih air, kemudian dikasih garam grosok ya, dicampur, kemudian dimasukkan. Jadi step by step ya yang sudah diinformasikan oleh Mas Evan dari APCI. Yang pertama teman-teman harus menyiapkan itu tanggal 30 Oktober H-10 launching kita. Tanggal 30 September menyiapkan ember ya yang kapasitasnya 80 liter. Kemudian dimasukkan air. Airnya jangan terlalu peres tetapi disisakan 5 cm. Nah setelah itu besoknya hari kedua besoknya ya setelah air kita campurkan air garam, garamnya garam grosok, dilarutkan sampai benar-benar larut ya. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam wadah yang sudah kita kasih air ini. Nah kemudian hari ketiga dicampur dengan prebiotik. Sama prebiotiknya dikasih air dulu kemudian dicampurkan, didiamkan sebentar sekitar 30 detik, setelah itu baru dimasukkan ke dalam air. Nah kita tunggu sampai 7 hari, karena 7 hari itu biasanya akan muncul plankton atau bakteri ya. Plankton atau jentik-jentik nyamuk itu tandanya bahwa air itu sudah bisa kita masukkan bibit benihnya gitu. Jadi kita tunggu sampai 7 hari. Nah setelah 7 hari bibit kita masukkan. Setelah itu tunggu 3 hari puasa. Yang puasa itu bibit lelenya puasa 3 hari. Jadi tepat pada tanggal 10 kita bisa memberinya pakan secara bersama-sama di launching Gerakan Nasional Budidaya Lele. Tanggal 30 kita siapkan air dan embernya. Tanggal 1 kita campurkan larutan garam. Tanggal 2 kita masukkan campuran prebiotik. Kemudian tanggal 7 kita tebar benih
Tanggal 10 kita kasih makan. Ingat 3 hari dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 lelenya harus puasa selama 3 hari. Baru tanggal 10 kita tebar bibitnya bersama-sama. Demikian tutorial dari kita dan juga teman-teman APCI. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi lakukanlah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari bersama agar nanti hasil panennya bisa baik dan melimpah. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.